bukan suara Anies akan tergerus habis. Saya ini kan bukan peramal, bukan indigo. Kita ngelihat angka-angka, kalau kita bicara survei ya kita bicara tren. Panas, apakah Nasdem dan Paloh akan tetap mendukung Anies? Dibongkar Adian Napitupulu, 2024 diprediksi kandas. Langkah fatal Anies jadi antitesa Jokowi, bikin elektabilitas kian terjun bebas. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Dari bulan ke bulan, dari survei ke survei, tren Anies turun terus. Kalau dia turun terus, itu bukan salah Adian, itu bukan salah Jokowi, itu salah mereka dalam bekerja. Kalau kemudian saya katakan nanti kemungkinan cuma tinggal 2 calon, lalu ada yang marah-marah, menurut saya itu buruk rupa cermin dibanting. Itu loh. Kepanikan Anies Baswedan ini terlihat dari narasi yang dia lontarkan bahwa dia tidak akan meneruskan program-program Jokowi dan pemimpin pemerintahan sebelumnya. Itulah kenapa survei banyak menyebutkan suara Anies Baswedan terus-menerus melorot turun karena dia berusaha melawan arus dengan menjadi antitesa Jokowi di tengah-tengah kepercayaan masyarakat yang berada di angka tertinggi sekitar 80% lebih. Ini yang kemudian menurut beberapa survei, termasuk survei yang kita lakukan, bahkan survei Litbang Kompas yang terbaru, Anies itu bukan hanya turun, tapi makin kempes perolehan suaranya, kembali di posisi ketiga dan di bawah jauh dari Prabowo Subianto yang posisinya run up. Kalau yang utama tetap Ganjar Pranowo, karena tidak ada jenis kelamin politik yang kemudian dilihat menjadi pembeda dari Anies. Kan itu yang sebenarnya passion politiknya harus mulai ditunjukkan pada Anies. Sejumlah survei terbaru yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei menunjukkan elektabilitas bakal calon presiden Anies Baswedan semakin menurun. Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu baru-baru ini membongkar turunnya elektabilitas Anies. Menurut Adian, antitesanya Anies kepada Jokowi penyebab anjloknya elektabilitas Anies. Jika sudah begini, apakah Surya Paloh masih mau mengusung Anies untuk maju nyapres? Ada 5 lembaga survei yang mengkaji elektabilitas bakal calon presiden. Hasilnya, Anies Baswedan berada di posisi ketiga di bawah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Ini akan menjadi pukulan bagi Partai Nasdem dan koleganya, PKS dan Demokrat yang mengusung Anies Baswedan. Mau tidak mau, mereka harus bekerja keras di 224 hari tersisa menuju pemilihan presiden 14 Februari 2024. Namun, Partai Demokrat hingga kini masih belum mengetahui apakah Anies Baswedan dapat bertarung di pemilihan presiden 2024 atau tidak. Hingga kini Partai Demokrat masih meragukan Anies Baswedan setelah melihat kondisi perpolitikan Indonesia saat ini. Kendati demikian, politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu menyebut, rendahnya elektabilitas Anies Baswedan bukan salah Presiden Joko Widodo, Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Ia menyebutkan bahwa kesalahan atas rendahnya hasil survei tersebut terletak pada kinerja tim eks-gubernur DKI Jakarta dalam koalisi perubahan. Hal itu diungkapkan Adian Napitupulu dalam program Dua Arah Kompas TV yang ditayangkan di YouTube pada Jumat 30 Juni 2023. Dalam program itu awalnya Adian membahas tentang tren bakal calon presiden dalam sebuah lembaga survei. Ia menyebut salah satu yang dihitung atau dilihat dari waktu ke waktu adalah trennya, bukan hasil yang didapatkan pada bulan tertentu saja. Di mana dalam survei bahwa tren masing-masing capres yang maju di Pilpres 2024 ada naik, tetap, dan turun. Namun yang terjadi pada Anies Baswedan, kata Adian Napitupulu, dia malah mengalami penurunan. Penurunan itu, tegas Adian, bukan merupakan kesalahan dari Presiden Jokowi, Ganjar Pranowo, atau Prabowo Subianto. Menurut Adian, rendahnya elektabilitas Anies Baswedan dilatar belakangi salahnya metode kerja. Pemilihan itu yang dibangun oleh tim Anies Baswedan juga menjadi salah satu faktor kegagalan dalam kenaikan elektabilitas. Untuk itu, Adian meminta agar kubu Anies Baswedan yang ada dalam koalisi perubahan tidak mencari kambing hitam atau mengkambing hitamkan orang lain dalam penurunan elektabilitas tersebut. Pernyataan Adian itu secara telak juga membongkar nasib buruk Anies ke depannya. Akibat menjadi antitesa Presiden Jokowi, elektabilitas Anies menjadi ladang apes bagi Anies sendiri maupun buat Nasdem.
Bahkan ada kemungkinan juga Surya Paloh akan membuat keputusan dadakan untuk menyelamatkan partainya. Tidak mungkin juga Nasdem dan Surya Paloh tetap menempatkan diri sebagai orang yang mendukung Anies, sedangkan elektabilitasnya anjlok parah. Sedangkan Partai Demokrat hingga kini masih belum mengetahui apakah Anies Baswedan dapat bertarung di pemilihan presiden 2024 atau tidak. Hingga kini Partai Demokrat masih meragukan Anies Baswedan setelah melihat kondisi perpolitikan Indonesia saat ini. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Beni Kaharman dalam program podcast Back to BDM yang ditayangkan di YouTube Kompas TV pada Sabtu 1 Juli 2023. Kita kan nggak tahu juga apakah Mas Anies ini jadi berlayar atau tidak. Itu kan pertanyaan kita juga, ungkapnya. Menurutnya jika Anies tak jadi berlayar di Pilpres 2024, Demokrat kemungkinan akan pindah haluan mendukung Ganjar Pranowo dari PDIP. Dan jika itu terjadi, nasib Anies dan Surya Paloh akan menjadi gelandangan politik. Menonton di pojokan sambil nangis pada 2024 nanti. Bagaimana kalau menurut Anda? Ya karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Di semua lembaga survei, suara Nasdem itu konsisten turun. Bukannya untung malah buntung, Anies tak lagi lakukan safari politik. Kantong oligarki lagi kering. Anies tak laku dijual? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Meski sayangnya, Nasdem juga pinter. Dia nggak mau tuh dijadikan sapi perah oleh Demokrat dan PKS. Yang dilakukan Nasdem hanya mengeluarkan biaya safari politik yang menguntungkan elektabilitas partainya saja tanpa pernah melibatkan Demokrat dan PKS. Tapi ternyata kawan, roadshow itu tidak menaikkan elektabilitas Anies Baswedan. Apalah artinya menang jadi capres atau cawapres tapi di Senayan suaranya nggak ada. Mereka nggak mau, semua partai berpikir seperti itu, termasuk Nasdem sendiri. Tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini yang mendeklarasikan Anies secara terburu-buru itu kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal dan kemudian masyarakat akan menghukumnya gitu ke depan tahun 2024 nanti. Dan yang menarik buat saya, dua dari partai pengusung Anies Baswedan yaitu Demokrat dan PKS adalah partai oposisi yang selama 2 periode tidak mendapatkan jabatan apapun di kabinet. Jadi bisa dibilang dalam sisi finansial itu mereka sedang kekeringan. Nasdem yang selama ini ada di posisi pemerintahan mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung. Maka itu seperti oase buat Demokrat dan PKS yang memang sedang kehausan. Atau malah kita bareng-bareng meyakini nih, Anies saat ini bisa jadi sedang belajar jadi budak oligarki itu. Nah, melihat Anies main presiden-presidenan, turun dari pesawat jet, lalu disalamin oleh juru parkir pesawat. Kelihatan happy banget. Ya kita tentu maklum ya, memang itu yang dicari Anies sejak dulu kayaknya sih. Menikmati suasana sebagai pejabat atau calon pejabat. Beda seperti kebanyakan para pelayan rakyat. Justru menikmati ketika membersamai rakyat, kerja buat rakyat, bukan buat oligarki. Apalagi dari ketiga partai pengusung Anies Baswedan itu hanya Partai Nasdem yang selama ini ikut koalisi. Sedangkan Demokrat dan PKS selama 10 tahun ini menjadi oposisi. Sehingga mereka sama sekali tidak bisa menguasai kebijakan apapun. Cadangan kas mereka kering. Dan mereka bergantung pada para bohir. Atau seperti yang disebut Fahri Hamzah adalah para bandar. Para bohir atau bandar ini ya tentu dari para pengusaha yang selama ini mereka kecam, yaitu para oligarki.
Pegiat media sosial Denny Siregar secara telak menyentil calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, yang mana tidak lagi melakukan safari politik dengan Partai Nasdem. Anies Baswedan memang sering melakukan safari politik ke berbagai daerah, tapi belakangan ia sudah tak terlihat kompak lagi dengan Nasdem untuk melakukan safari politik. Apakah ini ada kemungkinan oligarki sedang rugi bandar? Lewat akun Twitter pribadinya, Denny Siregar awalnya mempertanyakan bahwa ia jarang melihat Anies dan Nasdem membuat kerumunan massa atau safari politik. Menurutnya, hal itu karena kantong Nasdem sudah kering, atau dengan kata lain Nasdem sudah kehabisan modal untuk membuat safari politik atau menjual Anies. Seperti diketahui, setelah resmi diusung capres oleh Nasdem, Anies langsung diarak ke berbagai daerah dengan menumpang pesawat jet pribadi saat melakukan safari politik. Bahkan, harga sewa jet pribadi yang ditumpangi Anies 2 jamnya ada yang bilang 570 juta rupiah. Kalau 3 hari, berapa miliar tuh? Selain itu, Anies juga membuat kerumunan dengan iming-iming mobil, motor, kulkas, bahkan paket umroh, yang mana jika dikalkulasi juga habis ratusan juta. Maka wajar jika Anies saat ini jarang sekali terlihat melakukan safari politik dan membuat acara dengan mengumpulkan massa yang banyak. Karena ada kemungkinan para oligarki pendukung Anies sudah kering kantongnya. Mereka sudah capek mendukung Anies, bukannya untung malah buntung. Udah keluar duit banyak tapi elektabilitasnya malah anjlok parah. Bahkan tingkat kesukaan publik terhadap Anies terus anjlok sampai 68%, turun jauh dari sebelumnya 73%. Sedangkan yang paling tinggi adalah Ganjar Pranowo dengan angka 82% dan Prabowo 80%. Apa yang Anies tanam semasa menjadi gubernur DKI akhirnya sudah masuk musim panen. Intinya publik makin tidak suka dengan Anies karena reputasinya sebagai ahli merangkai kata sudah terkenal di seluruh Indonesia. Ditambah lagi dengan cap politik identitas yang sudah melekat kuat seperti lem. Anies mau menyesal pun mungkin sudah tidak bisa lagi. Warga DKI tidak akan lupa dengan janji Anies, di mana warga akan punya rumah sendiri. Tapi semua itu ternyata tipu-tipu supaya warga terpesona dengan Anies lalu memilih dia sebagai gubernur DKI. Warga DKI tidak akan pernah melupakan demo-demo munafik berkedok bela agama, tapi disusupi dengan politik identitas untuk menyerang lawan politik Anies. Anies merangkul kelompok seperti itu tanpa merasa bersalah, apalagi minta maaf. Kalau ada yang tidak suka atau bahkan banyak yang benci dengan Anies, itu memang pantas buat Anies. Pemimpin yang berani menjual janji yang tak bisa ditepati adalah pemimpin yang tak layak dipercaya. Apalagi Anies berani berutang sampai 92 miliar rupiah. Dengan resiko tak tahu bagaimana harus melunasi jika kalah. Elektabilitas merosot, tingkat kesukaan publik juga merosot. Apa mungkin ini alasan kenapa kelompok sebelah dan mungkin para oligarki gencar menyuarakan narasi Anies dijegal karena kantong mereka sudah kering? Survei memang tidak 100% tepat akurat, tapi semoga saja benar. Semoga ini adalah tanda bahwa memang Anies tidak diterima mayoritas rakyat Indonesia. Kalian bisa bayangkan sendiri betapa masifnya kelompok-kelompok di belakang Anies. Tidak ada makan siang gratis dalam politik. Camkan itu baik-baik. Negara ini sedang dalam incaran kelompok besar yang ingin menguasai. Begitu jagoan mereka menang pilpres, mereka bebas dan bisa pesta besar. Tapi mereka takut ketahuan. Mereka tidak ingin diketahui, mereka ingin jagoannya dipersepsikan bersih dan tidak ada yang menunggangi. Begitu menang pilpres, ujung-ujungnya bakal ketahuan. Mirip dengan skenario Pilkada DKI Jakarta. Seiring berjalannya waktu, satu persatu, bau busuk mulai tercium. Kelebihan bayar, banyak proyek tak jelas dan boros. Formula E. Boros artinya dermawan. Kelebihan bayar adalah dermawan. Dermawan ke siapa? Silakan tanya ke Anies saja. Dia bisa jawab, tapi mungkin tak akan mau jawab. Bagaimana kalau menurut Anda?